katanya kurikulum Merdeka ini lebih unggul, lebih sederhana. Keunggulan dari kurikulum Merdeka ini adalah ada 3. Yang pertama, dia lebih sederhana. Yang kedua, dia lebih merdeka. Kurikulum ini lebih merdeka. Dan yang ketiganya, kurikulum ini lebih interaktif. Salah satu ciri yang menjadi hal yang menonjol adalah di dalam kurikulum Merdeka ini ada intrakurikuler yang sangat beragam, sehingga kita tidak mengenal ada yang namanya pembatasan jurusan IPA, jurusan IPS, atau jurusan bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya barangkali hal-hal seperti itu nanti kita dengarkan paparannya. Hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang masih membingungkan nanti kita coba buka sesi tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu tayang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya bicara, jadi tetap akan saya awali dengan permohonan maaf apabila dalam penyampaian nanti tidak sesuai dengan harapan, karena yang semestinya Bapak HCD dan pengawas yang tentunya sudah mumpuni di bidang kurikulum Merdeka ini, namun karena sesuatu hal, karena manusia hanya bisa merencanakan, tapi tetap Allah yang betul-betul merealisasikan atau menetapkan takdir ini, sehingga mau tidak mau saya harus menghandle IHT ini. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu harapkan dari IHT ini bisa terpenuhi walaupun tidak sepenuhnya. Seperti yang moderator tadi sampaikan bahwa tahun ajaran 2022-2023 mau tidak mau semua sekolah SD, SMP, SMA, PAUD, SLB harus melaksanakan kurikulum Merdeka. Harus, tentunya dengan berbagai opsi, dan opsi itu sudah kita bahas sesuai dengan perintah bahwa opsi pemilihan mandiri untuk kurikulum Merdeka harus didiskusikan, dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Jalaksana keputusan sudah diambil bahwa kita memilih opsi kedua, yaitu mandiri berubah. Mandiri berubah. Mandiri berarti semua kegiatan, semua biaya yang muncul akibat pelaksanaan kurikulum ini betul-betul dihandle oleh sekolah. Jadi tidak ada bantuan apapun. Begitu. Tujuannya untuk berubah, sehingga dikatakan mandiri berubah. Nah, ada pun perangkat-perangkat yang akan kita pakai nanti tentunya sesuai dengan pemilihan kita di mandiri berubah, menggunakan perangkat yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Dan nanti kedepannya kita akan bahas bagaimana perubahan dari kompetensi inti, kompetensi dasar, perubahan tujuan pembelajaran, perubahan silabus, apakah itu akan tetap ada atau bagaimana? Insya Allah ke depan kita bahas tuntas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya kurikulum Merdeka ini udah setahun. Dari tahun 2021 sudah dicanangkan. Nah, adapun pelaksanaan kurikulum Merdeka ini di tahun 2021 ini sudah dilaksanakan oleh kurang lebih 2.500 sekolah penggerak. Artinya sudah banyak sekali sekolah penggerak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Namun secara keseluruhan kurikulum Merdeka ini dilaksanakan secara serempak itu di tahun ajaran mendatang. Semua digiring untuk memilih opsi. Kabupaten Kuningan pada saat pemilihan yang 3 opsi itu, beberapa sekolah tidak memilih.
tidak memilih, baik 1, 2 maupun 3. Namun kebijakan bahwa semua sekolah harus memilih, maka yang tidak memilih diarahkan ke opsi yang pertama, yaitu mandiri belajar. Nah, kalau kita pilih yang mandiri belajar, kita akan keteteran pada saat ada pelaksanaan kurikulum merdeka. Karena orang sudah 1 tahun dari tahun 2021. Nah, ini sudah tayang. Nah, jadi sekitar 2.500 sekolah penggerak untuk SMA, SD, SMP, dan 900 SMK itu sudah melaksanakan, Bapak Ibu. Namun semuanya itu belum sepenuhnya paham. Karena apa? Sosialisasi yang dilaksanakan masih daring. Artinya kita juga bisa, Bapak Ibu, melaksanakan, karena yang lain juga daring. Nah, sehingga dengan keberanian kita memilih opsi 2 itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena sudah saya daftarkan lewat Belajar ID akun kepala sekolah. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus menguasai tentang kurikulum merdeka ini. Oke, Bapak Ibu, tahun 2022 sekolah sebenarnya bisa memilih salah satu dari 3 opsi ini. Kita boleh terus melaksanakan kurikulum 2013. Boleh, Bapak Ibu, sebenarnya. Atau boleh kurikulum darurat yang selama ini kita pakai. Yang kita pakai kan kurikulum darurat, ya. Di mana dalam kurikulum darurat itu kita mengajarkan yang esensial aja. Banyak sekali materi-materi yang kita tinggalkan, dan itu tidak apa-apa. Begitu. Nah, sehingga tentunya karena dengan kurikulum darurat ini semua sekolah akan berbeda-beda. Saya ulangi, akan berbeda. Terutama di daerah-daerah, Bapak Ibu, yang jangkauan internetnya sangat terbatas, pasti dia sangat tertinggal dengan adanya COVID. Di daerah-daerah transisi mungkin agak mendingan, di kota tentunya lebih unggul. Maka muncullah kurikulum merdeka. Nah, itu mungkin kalau kita runut filosofis, kenapa muncul kurikulum merdeka? Karena tadi terdapat kesenjangan pembelajaran selama COVID. Jadi antara di pelosok daerah, di daerah transisi maupun di kota, berbeda pembelajaran yang dilaksanakannya. Makanya menteri yang sekarang itu menurunkan kurikulum merdeka. Artinya kurikulum merdeka ini bukan kurikulum baru, bukan. Tapi udah disampaikan tadi bahwa kurikulum merdeka ini merupakan kelanjutan dari kurikulum sebelumnya. Cuman ada perubahan-perubahan baik dalam istilah maupun dalam pelaksanaan, apakah konteks atau konten yang diutamakan. Selama ini mungkin di kurikulum 2013 Bapak Ibu mengutamakan konten apa konteks, ya kira-kira? Konteks, iya, konteks. Bapak Ibu ngejar materi, ya. Wah, ini materi masih banyak, sehingga nggak berpikir metode apa yang disampaikan atau yang dipakai di kelas. Ya, mungkin kalau secara garis besar bisa dikatakan 80% guru pakai ceramah. Saya yakin itu. Saya banyak keliling ke sekolah-sekolah, Bapak Ibu. Dari tahun sebelum 2013 berarti. Pada saat muncul kurikulum 2013, saya sudah instruktur, bahkan di sebelumnya juga sampai ke selesai kurikulum 2013. Setelah saya tanya-tanya setiap sekolah, rata-rata masih metode ceramah. Alasannya hanya satu, materinya kebanyakan. Jadi konteksnya yang diutamakan. Nah, di kurikulum merdeka ini bukan konteks, Bapak Ibu, tapi kontennya. Bagaimana siswa betul-betul menguasai makna dari materi yang kita ajarkan, maknanya. Jadi bukan ngapalkan, Bapak Ibu. Jadi udah nggak zaman lagi sekarang yang namanya menghafal, tapi pembelajarannya itu harus bermakna. Artinya materi yang kita sampaikan nanti ke depannya dipakai
dipakai buat apa? Nah itu, jadi kontennya itu seperti apa? Nah oleh sebab itu nanti kita bahas juga model pembelajaran yang menjadi ciri khas di kurikulum Merdeka ini tentunya berbasis proyek. Nah itu pembedanya di antaranya. Jadi sekali lagi kita memilih di yang ketiga Bapak Ibu, yaitu di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum 2013 sudah kita lewati, yang disederhanakan sudah selesai, dan tahun 2022-2023 kita akan menuju ke kurikulum Merdeka. Jadi kita harus sudah siap Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, tahun ajaran baru kita harus sudah siap dengan kurikulum Merdeka, terutama kelas 10. Gimana kelas 11, kelas 12-nya? Ya tentunya masih menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum yang darurat gitu. Karena yang kurikulum Merdeka ini baru dilaksanakan di kelas 10, atau kalau kita lihat fasenya, kita berada di fase E. Jadi namanya fase E Bapak Ibu, kelas 10. Nanti fase F-nya itu kelas 11, 12. Nah, tadi udah disebutkan bahwa di fase E ini tidak ada penjurusan Bapak Ibu. Jadi nanti BP tidak akan melaksanakan pemilihan jurusan si A ke IPA, IPS atau bahasa. Tapi masih umum. Nanti penjurusan, istilahnya bukan penjurusan, tapi pemilihan mata pelajaran tuh. Baru di kelas 11-12 diarahkan. Dia mau ke arah IPA, ke arah IPS, atau ke arah bahasa atau seni budaya. Yang jelas dari 4 atau 5 pemilihan jurusan, minimal 2 yang ada di sekolah. Minimal 2. Jadi jangan IPA semua, IPS semua, jangan. Tapi bukan jurusan namanya, tapi pemilihan mata pelajarannya. Nanti ada 5, kalau anak condongnya ke IPA, dari 5 itu 3 ke arah IPS. Kalau dia condong ke IPS. Nah, bagaimana pemilihannya? Tentunya itu tugas BP untuk memberikan angket pada saat dia ingin melanjutkan kuliah. Dia mau ke jurusan apa? Kalau misalnya kedokteran, maka anak itu dari 5 mata pelajaran, 3-nya ngambil yang IPA gitu. Jadi hanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tahun pertama sebenarnya juga ada opsi Bapak Ibu. Besok itu ya, tahun ajaran baru ada opsi. Opsi yang pertama bisa pelatihan dulu, baru penerapan. Kemudian opsi yang kedua, tahun pertama yang pelatihan dan penerapan dengan kompleksitas yang dasar. Jadi kompleksitas itu banyak sekali. Misalnya yang dasar, yang pertama, jadi artinya semuanya mencontoh semuanya. Kemudian bisa juga opsi pelatihan penerapan dengan kompleksitas yang sedang. Ada dasar, ada sedang. Kalau yang sedang berarti sedikit-sedikit mengembangkan. Atau langsung penerapan tahun pertama di kelas 10 full gitu, dengan memilih salah satu dari opsi yang 3 tadi. Dan sepertinya kita akan mengambil pelaksanaan langsung dengan opsi kedua, yaitu langsung aja kurikulum Merdeka Pak ya, langsung kurikulum Merdeka dengan perencanaan pembelajaran berbasis proyeknya. Jadi besok kita harus sudah bisa menentukan tema Bapak Ibu, tema yang dipakai mau apa, kemudian profil pelajar Pancasila yang dipakainya juga mau apa, itu akan dibahas nanti. Jadi sekali lagi kita akan siap dengan menggunakan yang kedua, artinya menggunakan mandiri berubah gitu. Nah, ini kompleksitas yang tadi saya jelaskan, jenis-jenis kompleksitasnya. Yang disebut sederhana berarti mengikuti contoh yang disediakan pemerintah. Jadi semuanya sesuai dengan contoh aja gitu. Cuman pertanyaannya, apakah contoh itu sesuai dengan kondisi SMA 1 Jalaksana atau tidak? Kan gitu kan. Sementara disebut merdeka artinya disesuaikan dengan konteks atau dengan situasi SMA 1 Jalaksana. Jadi nggak akan mencontoh semuanya.
sesuaikan. Kecuali kalau contoh yang dari pemerintah itu sesuai dengan lingkungan belajar kita. Itu namanya sederhana. Ini kompleksitasnya. Jadi kalau pada saat Bapak Ibu ingin menentukan KKM, ada yang disebut dengan kompleksitas kan Bu ya? Artinya apa kompleksitas itu kalau dalam menentukan KKM? Kompleksitas. Nah, di antaranya tingkat kesulitan materi, keberagaman materinya. Kalau materinya tinggi Bapak Ibu, kompleksitasnya tinggi. Berarti Bapak Ibu cantumkan jangan tinggi nilainya kan gitu ya. Sebaliknya jadi rendah gitu. Jangan sama kompleksitas fisika, materi tentang yang banyak teorinya apa? Fisika apa? Fisika atom banyak teorinya. Dengan fisika tentang apa? Misalnya tentang hukum Newton lah yang banyak rumusnya. Nah, kompleksitasnya tentunya harus beda, jangan disamakan. Sehingga muncul KKM yang berbeda. Nah, ini juga sama. Kompleksitas pelaksanaan kurikulum merdeka dibagi menjadi sederhana, dasar, sedang, tinggi. Nah, itu yang sederhana. Yang dasar memodifikasi contoh yang telah disediakan. Itu yang dasar. Artinya apa? Tadi, oh yang ini nggak sesuai, kita modifikasi. Tapi tidak mengubah. Memodifikasi, mengubah beda Pak ya. Kalau memodifikasi itu sudah ada, tapi dimodif gitu. Kalau motor dikasih spionnya yang bagaimana gitu, dimodif. Tanpa menghilangkan unsur aslinya. Itu modif Bapak Ibu. Kemudian kompleksitas sedang. Mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Maksudnya begini. Misalnya kita ingin ngambil yang sedang. Berarti kita mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks kita. Tapi melibatkan warga sekolah semua. Misalnya kantin. Kantin mau dilibatkan dalam kurikulum merdeka. Misalnya dalam kewirausahaan. Nanti temanya salah satunya ada kewirausahaan. Misalnya kewirausahaan ingin melibatkan kantin. Boleh. Kewirausahaan ingin melibatkan koperasi. Boleh. Kewirausahaan ingin melibatkan petani. Boleh. Itu pelibatan masyarakat secara terbatas. Ada yang lebih tinggi, yaitu mengembangkan kurikulum sesuai konteks sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara luas. Artinya begini Bapak Ibu, pada saat pengerjaan pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu bisa bekerja sama, misalnya pendidikan agama, ingin praktek memandikan jenazah, misalnya. Nah, pada saat misalnya kebetulan di desa ini ada yang meninggal, misalnya, maka siswa kita dilibatkan ke sana untuk melihat praktek bagaimana memandikan secara real ke masyarakat luas sana. Nah, itu sudah tinggi. Nah, tinggal pertanyaannya, sanggupkah kita untuk melaksanakan kurikulum merdeka dengan kompleksitas yang tinggi? Jelas perlu biaya. Jelas perlu biaya. Nah, oleh sebab itu nanti pada saat kita membedah buku 1 dan mengubah RAKS, tentunya hal ini harus dimasukkan ke RAKS gitu. Jadi jangan sampai ada program tapi di RAKS-nya tidak ada. Jadi pelaksanaan kurikulum merdeka ini perlu dukungan dengan dana. Dan dananya mandiri. Berarti kita menggunakan BOPD dan BOS begitu. Nah, sehingga kalau pelaksanaan kurikulum merdeka ini perlu dana yang banyak, secara otomatis kegiatan yang lain pasti akan berkurang. Itu konsekuensinya. Itu Bapak Ibu, nanti mari apakah kita akan ke dasar tanpa melibatkan masyarakat atau ke yang sedang saja kita libatkan masyarakat. Nah, artinya anak bisa turun langsung Pak. Jadi benar-benar bermakna itu pembelajaran pada saat anak diterjunkan ke masyarakat. Nah, itu nanti kita diskusikan besok berarti, atau mungkin kalau tuntas hari ini. Kita pilih mau yang sederhana, yang dasar, yang sedang, atau yang tinggi. Jadi mohon Bapak Ibu hari ini sudah mulai, wah kira-kira mending yang sedang aja lah misalnya.
cukup melibatkan stakeholder yang ada di sekolah aja. Atau walaupun keluar ke desa lah, misalnya ke situ ingin mempelajari tentang bagaimana administrasi pembukuan di kantor kepala desa untuk mata pelajaran apa tuh berarti Pak? Akuntansi. Berarti hanya sebagian masyarakat aja yang kita libatkan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama mencatat kira-kira menurut kita mana yang mau kita tempuh. Sederhana, dasar, sedang, atau tinggi untuk kompleksitasnya. Nah Bapak Ibu sekalian, di kurikulum Merdeka ini ujung-ujungnya nanti sasarannya tentunya menciptakan peserta didik atau di SKL. Kalau peraturan menterinya nomor 5 Bapak Ibu tahun 2022. Peraturan menteri tentang SKL itu. Kalau dulu nomor berapa Pak Asep? Pak Asep mungkin hafal tentang SKL. Untuk kurikulum Merdeka nomor 5 tahun 2022 tentang SKL. Nah tujuannya sebenarnya tidak jauh dari tujuan pendidikan nasional. Undang-undang nomor 23 Pak ya? Nomor 20. Undang-undang nomor 20 tentang tujuan pendidikan nasional. Cuma di sini diistilahkan dengan profil pelajar Pancasila. Itu ujung-ujungnya. Nah sehingga setiap kegiatan pembelajaran atau tema proyek yang kita ambil wajib ngambil minimal 2 profil pelajar Pancasila. Minimal 2. Ada berapa? Udah baca ya? Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kalau Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Tapi kalau profil pelajar Pancasila ada 6. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebangsaan global, bergotong royong, kreatif, dan seterusnya. Nanti kita bahas juga itu juga ada. Cuma materi bisa masuk. Nah sehingga profil pelajar Pancasila itu menjadi acuan dan penuntun arah dalam mengembangkan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Dan ini milik Pak Step ini, Pak Standar ini. Dan alhamdulillah di kita sudah terbentuk yang namanya penjamin mutu internal. Masing-masing sudah ada yang megang nih, standar isi siapa, standar proses siapa. Nanti betul-betul akan berfungsi, itu yang namanya penjamin mutu internal kita. Karena dengan bantuan atau kolaborasi antara Wakasek dan SPMI di sini, itu insya Allah kurikulum Merdeka di jalan sana berjalan Pak. Dan kalau bisa kita jadi rujukan gitu. Di jalan sana udah berjalan nih, proyek-proyeknya ini. Jadi ada teman-teman dari sekolah lain bisa kesini begitu Pak. Jadi mohon nanti ada tindak lanjut dari hasil IHT ini. Nah untuk tabel-tabelnya ini penurun dari profil pelajar Pancasila itu berada di tujuan pendidikan nasional yang sudah saya jelaskan tadi. Tujuan pendidikan nasional baru ke bawahnya profil pelajar Pancasila. Jadi di atas dia posisinya. Baru ke sananya itu standar kompetensi lulusan. Artinya lulusan kita harus berprofil itu minimal 2. Nah dari sana untuk mencapai standar kompetensi lulusan ini tentunya baik standar isinya nanti ada di buku 1 Bapak Ibu, standar isinya apa saja, kemudian prosesnya seperti apa. Proses tentunya nanti akan ke pembelajaran berbasis proyek, karena pembelajaran berbasis proyek itu adalah pembelajaran yang mengarah ke tercapainya profil pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana standar penilaiannya? Ini materi Pak Asep juga tentang asesmen. Karena nggak ada, mau nggak mau balik ke bandar juga nanti. Bagaimana asesmennya gitu? Menilainya gimana sih? Gitu. Nah kita bahas nanti. Nah ketiga ini tentunya akan menciptakan profil pelajar Pancasila tadi. Jadi jangan sampai hari pembelajaran berbasis proyek, hari penilaian seperti biasa. Ya tuh ngalen ngidul jadinya. Jadi harus seiring. Nih pembelajaran berbasis proyek, maka asesmennya kayak apa? Ada 3 nanti asesmennya, posisi asesmennya.
Sebenarnya nggak jauh beda dengan kurikulum 2013 Pak. Di antaranya ada self assessment, jadi apa ya, menilai diri sendiri ada, menilai teman ada, menilai guru ada. Jadi nggak jauh beda sebenarnya. Nah baru di bawahnya ada standar kurikulum, ada capaian pembelajaran, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah ini semuanya harus oleh 3 orang, banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Nah kita lihat di sini ada pelaksanaan kurikulum merdeka itu holistik Bapak Ibu. Jadi holistik itu di kurikulum 2013 juga holistik sebenarnya. Karena penilaiannya ada ranah kognitif, ya kan? Ada ranah afektif, juga ada psikomotor. Itu yang disebut holistik kan gitu ya. Jadi keseluruhannya dinilai di kurikulum 2013. Demikian juga orientasi holistik dipakai juga di kurikulum merdeka. Jadi tidak jauh berbeda sebenarnya. Jadi berdampingan lah gitu, sehingga digambarkan antara hati dan pikiran itu menyatu. Artinya pikiran, pengetahuan, keterampilannya dinilai, hati berarti sosial maupun karakternya juga kita nilai. Berikutnya, kok nggak maju Pak? Ya, jadi ini sudah holistik barusan. Nah ini contohnya Bapak Ibu, bagaimana penerapan di kurikulum nanti. Bagaimana struktur kurikulum pada kurikulum merdeka. Misalnya nih matematika, nih saya matematik, jadi saya contohnya matematik. Matematika 4 jam misalnya, nanti misalnya ekonomi 3 jam. Kemudian ada yang 2 jam juga. Nanti pemisahannya merdeka Bapak Ibu tadi sebutkan. Merdeka itu buat siapa? Buat siswa, buat guru, dan buat sekolah. Merdeka Bapak Ibu. Kumaha urang. Betul-betul gimana kita ini? Nggak usah terpengaruh sekolah lain. Jadi jangan gini Bapak Ibu. Cina SMA itu mah Pak, gini. Biarin. Budayanya beda, gurunya beda, siswanya beda. Ngelihat orang lain itu bagaimana pelaksanaannya, jangan teknisnya, ya. Jadi jangan terpengaruh dengan sekolah lain, Bapak Ibu. Terpengaruh tuh kalau sekolahnya maju harus terpengaruh. Wah sekolah lain apa? Udah ke sana, ayo kita. Nah itu pengaruhnya yang seperti itu. Jangan mencontoh, karena setiap sekolah berbeda. Misalnya matematika, jam pelajarannya 4 jam Bu ya, matematika. Nah kemudian di sini yang 3 itu kita bagi 2, 3, 1. Misalnya, yang 3 jam pelajarannya khusus buat materi, penyampaian materi secara reguler di kelas 3 jam pelajaran. Nanti sisakan yang 1 jam buat di project, buat pembelajaran projectnya. Jangan di dalam kelas Bu, mengajarkan berbasis project. Karena berbasis project itu bukan satu guru, tapi berkolaborasi. Makanya siapkan 1 jam, punya saya 1 jam gitu. Nanti punya ekonomi 3 jam, 2, 1. Punya agama 1 jam, 1, boleh. Begitu Bapak Ibu. Makanya nanti yang pusing kan kurikulum, atur jadwalnya. Pasti pusing. Ini gimana nih jadwalnya? Gitu ya. Jadi tantangan buat Pak Step untuk nambah pinter begitu. Ditambah dengan kabin lebih-lebihnya. Jadi akan tambah pinter. Jadi jangan lupa setiap ada perubahan itu bukan berarti sesuatu yang menjatuhkan, tapi itu tantangan biar kita nambah dewasa Pak. Biar kita nambah pinter. Jadi jangan dianggap itu beban. Nah itu. Nah sehingga total jam pelajaran itu tetap jadi 144 totalnya. Jadi jangan sampai berkurang karena ada berbasis project. Tinggal nanti penempatannya Bapak Ibu berbasis project. Apakah mau di akhir jam pelajaran, kan gitu? Apakah mau di hari terakhir dalam 1 minggu, misalnya hari Jumat, nggak ada belajar project semua, boleh. Atau disiapkan setengah bulan atau sebulan di bulan terakhir.
itu kita yang mendiskusikannya. Mau jam terakhir, jadi jam terakhir 2 jam misalnya, nggak usah belajar, jadi kita belajar sampai jam berapa berarti Pak? Kalau 8 jam, jam 2 selesai KBM, sampai jam 3:30 anak-anak berbasis proyek, 2 jam terakhir tiap hari berarti. Atau udah gimana kalau hari Jumat aja, anak-anak berbasis proyek, kita ngebimbing aja. Jumat gak ada KBM Pak, KBM-nya berbasis proyek, boleh. Atau gimana kalau nanti aja ada 2 minggu khusus proyek semua, boleh. Atau 3 minggu, tergantung materinya ya, apakah sudah selesai atau belum. Nanti kita pemilihan materinya juga yang esensial. Nah itu Bapak Ibu untuk pencantuman di pembelajaran ya, di kurikulumnya. Nanti sekali lagi boleh tanya jawab. Nah, pembelajaran berbasis proyek masuk dalam struktur itu 20-30%. Berarti kalau dari tadi 4 jam, 1 jam, 25%. Gitu. Kalau 3 jam, ngambilnya 1 jam, 33%. Cukup lah, bisa. Yang jelas tetap harus menyisihkan waktu untuk pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek harus kolaborasi. Nah, sehingga nggak bisa diajarkan di kelas, saya bilang tadi. Saya matematika ngajar. Pembelajaran berbasis proyeknya misalkan ada materi di capaian, nanti saya jelaskan dulu yang capaian pelajaran. Kita pakai istilah 2013 dulu. Misalnya di KD ke-1 misalnya. Saya mau pembelajaran berbasis proyek. Di kelas nggak bisa karena tidak kolaborasi. Kecuali pada saat jam saya itu diundang guru mapel lain yang berkolaborasi, baru boleh. Tapi kan jadi nggak jelas nantinya, karena per kelas nantinya. Jadi sekali lagi lebih baik kolaborasi. Jadi nanti kita berkelompok. Nanti saya sudah bikin tayangan untuk tema 1 pelajarannya apa aja, contoh tapi. Kemudian proyeknya apa, gitu. Saya udah bikin slide-nya untuk materi-materi berikutnya. Kemudian yang dinilai bukan hasil Bapak Ibu. Jadi gini, aduh proyeknya can agus, saya kasih 60, nggak boleh. Karena bukan hasil akhir yang dinilai. Tapi yang dinilai itu adalah proses. Apakah profil pelajar Pancasila yang kita pakai? Misalnya tema kebangsaan. Tema kebangsaan misalnya apa ya? Perayaan Hari Besar Nasional misalnya Pak. Mata pelajaran yang bergabungnya PKN, Seni Budaya, Bahasa Arab boleh lah, nggak apa-apa. Misalnya 3 nih, ya 3 nih ya berkolaborasi di tema kebangsaan. Kemudian profil pelajar Pancasila yang diambilnya, misalnya Pak kreatif, misal ada seni tadi kan. Kreatif, kemudian bergotong royong dan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. 3 misalnya. Nah ini apakah sasaran ini tercapai enggak? Itu yang dinilai. Walaupun proyeknya nggak selesai karena bukan hasil akhir. Paham saya kira ya? Oh misalnya, itu anak itu pada saat lagi perayaan Hari Besar azan misalnya, azan berhenti dulu. Anak aktivitasnya berhenti. Diajak sembahyang berjamaah dulu. Oh berarti yang profil yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa kena tuh. Udah bagus Bapak Ibu. Kemudian kreativitasnya pada saat perayaan misalnya apa Pak? Dekorasi. Dari segi dekorasinya. Jadi yang dilihat jangan hasil akhir mendekor. Udah selesai, jangan. Lihat anak-anak yang terlibat di sana aktif tidak gitu dalam hal mendekornya. Itu Pak. Jadi bukan hasil akhir. Sehingga tidak ada yang disebut gak naik kelas, otomatis gak ada. Karena proses, kecuali anak itu tidak mengikuti sama sekali, proses gak ada berarti. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang dilihat adalah profil pelajar Pancasila yang dikembangkannya apa? Minimal 2. Jelas Bapak Ibu? Nggak jelas nanti tanya. Ini saya bawa buku buat Niro. Oh gitu, enggak. Di skip dulu, di ini dulu sebentar, di stop dulu. Ada yang harus tanda tangan.
Mangga Bapak Ibu sambil ngomong. Ya, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu, santai aja, santai tapi serius gitu. Santai tapi materi masuk. Maksud di sini biar ada yang ditanyakan sehingga akan terjadi diskusi Bapak Ibu. Kita lanjutkan, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana pembagian jam pelajaran, di mana untuk pembelajaran berbasis proyek masuk kurikulum itu 20-30% tadi. Maka sekarang apa perbedaannya dengan kurikulum yang saat ini sedang kita laksanakan? Kita lihat perbedaannya, walaupun tidak terbaca mungkin dari jauh, saya bacakan saja. Bagaimana fleksibilitas dari kurikulum Merdeka ini dirancang di sekolah kita ya nantinya. Saat ini kerangka kurikulum ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Jadi tujuan pembelajaran itu dikunci per tahun. Yang itu dikunci aja, nggak bisa diubah-ubah. Tapi yang sekarang ini tergantung fasenya, tergantung fase. Nah, tadi udah saya jelaskan bahwa kelas 10 berada di fase E. Maka tujuan pembelajarannya kita lihat yang fase E saja. Nah, di mana dalam fase E itu di kelas 10 kalau dulu itu tujuan pembelajaran, kalau nanti itu tujuan pembelajaran itu akan berubah. Nanti jadi ada alur. Jadi alur tujuan pembelajaran namanya nantinya ke depannya. Nah, tergantung fasenya. Nah, tujuan pembelajaran yang kita pakai di kelas 10 nanti sekali lagi yang ada di fase E. Nah, untuk capaian pembelajarannya kalau nggak salah sudah saya share ya, capaian pembelajaran. Udah ya? Dibaca, alhamdulillah. Tidak, nanti mah harus begitu. Itu ada sekian ratus halaman, Pak. Bapak Ibu jangan baca semua. Bapak Ibu paling ngebaca hanya di bawah 20 halaman kayaknya. Misalnya matematika, bacanya matematika gitu. Paling hanya 5-10 halaman, Pak. Jangan seluruhnya, Pak. Capek nantinya. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Misalnya gini, matematika 4 jam minggu ini atau semester ini gitu. Seminggu 4 jam, ya udah 4 jam aja terus dikunci kayak gitu. Nggak merdeka. Saya mah ingin udah 3 jam 1 jam atau 2 jam 2 jam dibagi 2. Nggak bisa begitu karena dikunci. Seminggu 4 jam terus aja sampai nanti akhir 4 jam. Nah, sementara di yang prototipe atau yang merdeka sekarang menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Nah, oleh sebab itu nanti kurikulum itu sebelum nyusun strukturnya, sebelum nyusun per mapel jamnya, itu wajib didiskusikan per mapel, Bapak Ibu. Harus didiskusikan. Ini contohnya begini nih. Misalnya ekonomi seminggu 3 jam. Di kurikulum yang lama ya udah 3 jam aja terus tiap minggu. Tapi di kurikulum merdeka ekonomi yang 3 jam pelajaran, kalau setahunnya 108 jam pelajaran, maka bisa milih opsi seperti ini. Di semester 1 3 jam pelajaran misalnya. Kemudian di semester 2-nya 3 jam pelajaran juga. Boleh, artinya ngikuti seperti kurikulum 2013. Boleh. Atau begini, di semester 1 6 jam, semester 2-nya nggak ada pelajaran ekonomi. Boleh. Cuma kan kita mah terikat dengan
Apa tuh? Sertifikasi. Iya, terikat dengan pemenuhan jam. Sebenarnya kalau Pak KCD datang, saya mau nanya itu sebenarnya. Jadi yang ditanyakan itu banyak. Udah siap saya pertanyaan-pertanyaan buat Pak KCD. Termasuk ini nih, pembagian kayak apa nanti hubungannya dengan sertifikasi. Karena sertifikasi turun 3 bulan sekali, 4 bulan Pak. 3 bulan sekali turunnya ya. Nah kalau di kayak gini kan, berarti di bulan semester 2 nggak nyampe nanti 24. Jadi itu pertimbangan, jadi makanya harus didiskusikan ini. Atau boleh juga 4 jam pelajaran di semester 1, di semester 2-nya 2 jam pelajaran. Nah ini yang disebut merdeka tuh, silakan pilih yang mana lah. Atau 51 boleh. Ya tentunya disesuaikan dengan ya kebutuhan kita, yaitu sertifikasi juga. Disesuaikan, jadi jangan udah saya pas semester depan nggak mau ngajar ekonomi 6 jam aja sekarang. Ya silahkan. Berarti ada pelajaran yang semester 1-nya nggak ngajar juga. Misalnya ekonomi jangan ada matematik jangan ada semester 1, ntar aja semester 2 8 jam misalnya. Ya silakan kalau kira-kira jumlah jam per gurunya minimal 24 jam terpenuhi. Gitu. Jadi walaupun merdekanya seperti Indonesia. Udah merdeka tapi tidak merdeka. Gitu Pak ya. Jadi harus pertimbangan itu. Kemudian berikutnya, saat ini kerangka kurikulum menguji tujuan pembelajaran per tahun. Yang ini ya, salah bukan? Struktur kurikulum saat ini menguji jam pelajaran per minggu. Oh ya tadi ya, 2 kali berarti. Nah ini Bapak Ibu fase-fasenya yang tadi saya sebutkan. Kita berada di fase E, yaitu kelas 10. Itu fase-fasenya. Kalau fase A SD, fase B SD juga, kelasnya beda. Fase C 56, fase D kelas 7 sampai kelas 9 itu berada di fase D. Dan kita berada di fase E karena kita hanya kelas 10 saja. Ya minimal tahu fase berapa SMA 1, ya fase 10 harus sama SMA apa gitu kan. Karena kita masih kelas 10, jadi fasenya fase E, kelas 10. Paling tidak sekali lagi kita nggak nge-plan tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Tahu fase, tahu perubahan dari silabus kemananya gitu. Ya, KI berubah kemana? Paling tidak tahu itulah paling tidak. Paling tidak artinya ada hasil. Hasil IHT ada, tahu. Kenapa sih muncul kurikulum merdeka? Tadi kan udah saya jelasin perbedaan kurikulum karena COVID di daerah, di transisi, di kota berbeda. Oleh sebab itu pengembangan kurikulum di setiap sekolah sekarang bebas. Lihat situasi sekolahnya, merdeka lah itu namanya. Gitu Bapak Ibu. Filosofinya. Nah, karena kita di fase E, maka di kelas 10 belum ada penjurusan dan peminatan. Nah ini udah kita singgung tadi. Siswa mengambil semua mata pelajaran wajib dan rumpun. Kalau rumpun IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi diambil. Rumpun IPA, fisika, kimia, biologi. Nanti yang rumpun bahasa ada lagi, yang rumpun seni budaya ada lagi. Kalau di sini hanya 2 ya, hanya 2. Gak apa-apa, berarti batas minimal sudah tercapai. Gitu. Yang penting walaupun 2, semua guru sekali lagi terpenuhi syarat cairnya, itu aja yang penting. Walaupun 2. Kalau ternyata ada guru bahasa nggak terpenuhi, ya udah mau nggak mau buat jurusan bahasa. Gitu Pak ya, yang itu mana nanti dianalisis itu. Kira-kira perlu nggak jurusan bahasa? Punten kemarin ada yang usul lab bahasa, tolong diaktifkan kembali. Udah saya survei Bapak Ibu guru bahasa, sudah saya survei ke sana. Ternyata mesinnya nggak bisa dipakai karena mesin pita. Sekarang udah nggak ada lagi pita. Jadi wayahna sementara ditidakadakan dulu nih yang lab bahasa sementara. Kemarin habis rapat langsung saya survei. Nah, bagaimana nanti pada saat kelas 11 dan kelas 12, maka sekolah minimal membuka 2 kelompok dari 5 yang direkomendasikan. Minimal bikin 2 kelompok.
Ada kelompok MIPA, IPS, bahasa budaya, vokasi, seni dan olahraga. Nah tentunya sekali lagi ini disesuaikan dengan pembagian yang 24 itu. Kalau dengan 2 saja, 2 kelompok udah cukup, selesai. Kita 2 saja begitu. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi minimal 2. Siswa mengikuti mata pelajaran wajib dan memilih mapel dari rumpun MIPA, IPS, bahasa, keterampilan vokasi sesuai minat. Minimal dari 2 rumpun. Nah kita jelasin yang ini. Jadi gini, misalnya tadi juga udah disinggung. Ada siswa pengen kedokteran, saya bilang. Berarti nanti siswa milihnya rumpun MIPA. Milihnya yang MIPA. Dari 5 mapel pilihan, maka 3-nya, yang 3 harus ke IPA-IPAan milihnya. Yang 2 bebas, boleh yang IPS, boleh yang bahasa, boleh yang mana. Atau sebaliknya, siswa ingin jurusan manajemen, berarti dia udah condong ke rumpun IPS. Maka dari 5, 3-nya condongkan ke IPS. Nah ini tugas BP nantinya, komunikasi sama siswa dan wali kelas. Nah kamu mau apa nih, kan mau ke manajemen, mau mata pelajaran apa yang diambilnya? Ya Bu, saya mau ekonomi, sosiologi, geografi. Nanti yang itunya saya memilih fisika misalnya, atau biologi. Siapa tahu tiba-tiba saya pengen kedokteran. Artinya masih terbackup pada saat dia berubah pikiran. Asal mau milih manajemen, tiba-tiba tetangganya jadi dokter semua, jadi kedokteran. Dia sudah punya biologi, dia udah punya fisika. Itu Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan yang kurikulum 2013. Fisika nggak ada lagi kecuali yang disebut dengan lintas minat gitu. Itu mah sama pemenuhan jam pelajaran juga gitu ya. Nah kemudian pembelajaran berbasis proyek dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun. Iya minimal 3 proyek, 3 tema minimal dalam 1 tahunnya. Berarti ada 2 semester. Gimana berarti proyek apa saja yang mau kita garap nih? Nah itu perlu diskusi antar mapel, kolaborasi. Kalau bisa, kalau cukup waktunya hari ini terbentuk, luar biasa. Udah terbentuk. Kalau belum, besok paling telat Bapak Ibu. Karena Pak Steph mau nyusun jadwal ya. Jadi mau nggak mau harus sudah terbentuk Bapak antara hari ini dan besok begitu. Kira-kira proyek apa aja? Nah kemudian pelajar dinyatakan lulus apabila dia sudah menulis ilmiah bentuk esai. Bentar Bapak Ibu ya, silakan ambil lagi kopi. Karya tulis punya begitu, sehingga pada saat nanti penilaian mau kelulusan syaratnya dia udah punya. Kalau belum punya nggak bisa diluluskan Bapak Ibu. Ini kurikulum merdeka. Jadi sekali lagi berlatih untuk membuat atau menulis esai. Nah, sehingga dari 3 proyek itu masa siswa nggak bisa nulis esai. Sehingga kolaborasi yang nanti bakal ada di pembelajaran berbasis proyek biasanya bahasa Indonesia mah ikut kemana-mana. Gitu. Jadi enak sih kalau bahasa Indonesia udah enak lah. Bahasa Indonesia pasti proyeknya ada, pasti diajak kok sama fisika, diajak sama itu pasti diajak yang namanya bahasa Indonesia. Karena bentuk pelaporan itu bagian dari proyeknya bahasa Indonesia. Nah itu Bapak Ibu. Nah ini profil belajar Pancasila yang harus kita ambil nanti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan dihafal, nah harus hafal ini Pak. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil yang ke-1. Kemudian berkebinekaan global.
Mungkin sekarang masih bingung ini diapain nantinya begitu. Nanti ada pembahasan bagaimana proyek kita laksanakan. Gitu. Kemudian bergotong royong, kira-kira proyeknya apa nih biar nilai-nilai bergotong royongnya muncul. Gitu. Misalnya pengolahan sampah, di sini diolah, di recycle gitu kan. Mungkin muncul gotong royongnya di sana. Kreatif, itu kreatif. Kalau tadi ada pentas seni, pasti muncul bisa dinilai profil belajar Pancasila yang kreatifnya. Bernalar kritis, kira-kira proyek mana yang bisa memasukkan bernalar kritis. Jadi dari 3 proyek dalam 1 tahun ngambil 2. Misalnya proyek 1 ngambil 1-2, proyek 2 1-3, proyek 4, proyek 3 yang mana? Minimal 2. Mau 3 boleh, nggak apa-apa. Mau banyak juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, penilaian bukan hasil akhir, tapi ketercapaian profil belajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu ngambilnya 2 dari 6, nah yang 2 itu yang sasaran penilaian selama proses. Dan yang ke-6 mandiri. Kira-kira proyek apa nih mandiri? Itu profil belajar Pancasila. Nah ini proyeknya Bapak Ibu. Ada 7 proyeknya. Setahun minimal 3. Pengaturannya gimana nih, bulan apanya? Nah, nanti kita bahas contohnya. Proyek profil pelajar Pancasila. 1. Perubahan iklim global. Temanya ini Bapak Ibu, tema perubahan iklim global. Nanti judulnya boleh beda. Misalnya tentang apa nih perubahan iklim global? Kira-kira Bapak Ibu bisa memberikan argumen tentang perubahan iklim global. Nah, misalnya kerusakan hutan atau mau buang sampah sembarangan kayak gitu kan? Itu kan akan merusak iklim secara global. Atau pembakaran sampah sembarang gitu. Judulnya bebas. Ini kira-kira makhluk apa aja nih yang bisa berkolaborasi untuk ngambil tema perubahan iklim global. Itu 1. Yang kedua, kearifan lokal. Misalnya apa? Proyek kearifan lokal. Ke makam. Boleh ke makanan atau apa? Kalau di sini sebutnya tuh kerajinan rumah tuh apa namanya? Home industry. Nah, home industry misalnya kan ya. Atau misalnya ke Cigugur ada Paseban misalnya ya. Atau ke Cipari ada itu kan kearifan lokal. Itu boleh dijadikan proyek Bapak Ibu. Cuma kalau proyeknya keluar jangan di tiap hari. Misalnya dikumpulkan di minggu terakhir, hari terakhir. Jadi biar hari Jumat misalnya Cipari. Itu maksud digulungkan di hari Jumat saja. Kalau yang di jam terakhir proyek yang mana? Yang dikerjakannya itu menggunakan lingkungan belajar kita. Boleh itu di jam terakhir, Pak. Jadi bisa berbeda. Saya di jam terakhir boleh. Saya mah hari Jumat aja karena mau ke boleh. Proyek itu dilakukan terus tiap Jumat. Gitu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Apa proyek yang bisa memunculkan tema Bhinneka Tunggal Ika? Biasanya yang bisa, kalau di sini misalkan toleransi antar agama dan kepercayaan. Bagaimana nih toleransi di sini? Atau bagaimana tentang pemilihan OSIS, bisa aja Pak. Bagaimana proses pemilihan OSIS di SMA Jalan Sana? Bagaimana proses pemilihan Wakasek misalnya? Siswa yang menelitinya nggak apa-apa. Itu kan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun bermacam-macam, tujuannya sama. Ini gambaran aja Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu harus sudah punya gambaran nih. Wah, saya mau milih yang mana? Bangunlah jiwa dan raganya. Nah, misalnya gitu. Misalnya pekan olahraga kayak kemarin Pornas. Pornas ya, pekan olahraga. Oh, pekan olahraga antar jurusan. Itu jadikan proyek boleh.
Boleh Bapak Ibu. Atau misalnya ada seninya, pentas seni dan sebagainya. Boleh. Atau apalagi yang membangun jiwa dan raga. Kayak kemarin jalan santai itu bisa Bapak Ibu. Atau Jumat berkah itu bisa Bapak Ibu dijadikan proyek untuk membentuk profil belajar Pancasila. Suara demokrasi, tadi pemilihan ketua OSIS, gitu ya, cocoknya ke sana. Pemilihan ketua OSIS, apalagi Pak yang di sini biasa ngambil suara, Wakasek, apalagi, dan sebagainya. Atau pemilihan kepala desa, berarti kita udah ke yang pemilihan mana nih tadi yang kedua, tiga, yang sederhana ya, yang melibatkan masyarakat sebagian tadi kan, boleh itu suara demokrasi. Maka lah, saya yakin ide-ide Bapak Ibu pasti banyak nanti. Silakan berkolaborasi, milih pasangan masing-masing. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berekayasa, ini biasanya fisika. Jadi berhubungan dengan teknik Pak ya, dengan teknologi. Kemudian kewirausahaan, wah banyak banget kewirausahaan. Nah ini diantara proyek-proyek yang bisa memunculkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira yang sejalan atau seide atau saya udah siap gitu dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Nah ini jadi profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek yang dari slide awal saya bahas sampai dengan slide akhir. Ini profil-profilnya, ini profil pelajar Pancasila dan ini proyek-proyeknya. Nah itu saya kira materi Pak Asep yang pertama, yaitu menuju kurikulum merdeka. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi